kamu yang belum subscribe, subscribe dong channel aku ini karena subscribe itu gratis. Tentunya menjadi mahasiswa lulusan terbaik merupakan impian bagi setiap mahasiswa. Pada pelaksanaan wisuda angkatan pertama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tahun 2021 merupakan suatu kesyukuran bagi diri pribadi dan juga bagi kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan gelar yang amat membanggakan kepada kami, yakni menjadi salah satu mahasiswa lulusan terbaik pada wisuda angkatan pertama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Hal ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orang tua dan juga dari para sahabat, para kerabat, dan juga para bapak dan ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang senantiasa mengajar dan mendidik kami sehingga kami dapat meraih gelar tersebut. Hal yang kami peroleh tidak didapatkan dengan cara instan, melainkan melalui perjuangan yang amat panjang selama berkuliah 4 tahun lamanya. Dalam setiap proses, pasti terkadang ada hambatan yang akan kita jumpai, entah itu rasa malas, rasa bosan, rasa capek, rasa letih pada saat kita berkuliah. Tapi harus kita ingat kedua orang tua kita, bagaimana mereka bekerja keras untuk membiayai kuliah kita, agar kelak kita bisa menjadi orang yang lebih sukses, yang mampu membahagiakan keduanya di masa tuanya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengeluh, karena selama doa dari kedua orang tua menyertai kita, yakinlah kesuksesan kita ada di depan mata. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Selama kita berusaha dan berdoa, akan ada kebahagiaan yang menanti di masa depan. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupakan kedua orang tua di setiap langkah kita, karena ridho Allah merupakan ridho kedua orang tua. Untuk teman-teman, tetap semangat, tetap optimis menggapai cita-cita yang diinginkan. Nah, suka duka menjadi mahasiswa itu, sukanya mendapat banyak pengalaman, mendapat banyak ilmu yang tidak saya pernah dapatkan di bangku SD, SMP, maupun SMA, dan hanya bisa saya dapatkan di bangku perkuliahan. Dan tentu saja saya mendapatkan begitu banyak teman dari beberapa daerah. Kan yang namanya kampus itu mencakup beberapa daerah. Tentu saja otomatis saya juga mendapatkan banyak teman. Saya bisa mempelajari adat istiadatnya yang ada di daerah mereka, dan tentu saja mendapatkan banyak pengalaman lainnya. Sedangkan dukanya itu sulitnya mahasiswa untuk memanage waktu atau membagi waktu mereka antara pekerjaan yang ada di rumah dan pekerjaan kuliah mereka. Nah, terkadang itu belum selesai satu, datang tugas lainnya. Apalagi sudah penghujung antara mau final begitu, pasti tugas itu akan datang secara berangsur-angsur. Nah, sebagai mahasiswa ini pasti kita akan dilanda kepusingan yang sangat berat. Pasti ujung-ujungnya stres, tidak ada yang dikerja satupun. Nah, sebagai mahasiswa itu kita harus pintar-pintar memanage waktu, membagi waktu kita antara pekerjaan di luar, organisasi kita, dan tugas wajib kita itu sebagai mahasiswa mengerjakan tugas-tugas kuliah dari dosen. Nah, kesenangan tersendiri saya menjadi 3 besar lulusan terbaik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene itu, saya merasa sangat bangga ya, tidak menyangka bisa masuk 3 besar STAIN Majene, lulusan terbaik. Saya merasa sangat terharu, puji syukur saya panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya saya ucapkan syukur, alhamdulillah saya bisa masuk. Ada rasa haru sendiri bisa membanggakan nama orang tua kita, bahwa anakmu bisa membuktikan begitu bahwa anaknya itu tidak hanya sekedar berkuliah di STAIN Majene, tetapi bisa juga mendapatkan prestasi-prestasi.
gitu. Mengenai tentang riwayat saya berasal dari keluarga yang finansialnya kurang, sehingga pada tahun 2017, tepatnya pada saya resmi dinobatkan sebagai alumni Madrasah Aliyah Pembusuan, saya saat itu tidak langsung melanjutkan pendidikan saya karena kembali kepada masalah finansial keluarga yang saya pertimbangkan. Dan saat itu saya memutuskan untuk langsung bekerja, dan pekerjaan pertama yang saya lakoni yakni menjadi buruh bangunan di kota orang. Kemudian beberapa saat kemudian saya kembali ke kampung untuk melanjutkan pekerjaan yang menjadi pekerjaan orang tua saya, yakni menjadi petani dan beternak. Nah, dari sinilah banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang saya alami, tapi hal ini tidak membuat saya putus asa dalam menjalaninya, karena saya juga punya impian yang harus saya capai. Nah, singkat cerita, tepatnya pada tahun 2017, kampus-kampus telah kembali membuka pendaftaran untuk mahasiswa barunya, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene menjadi pilihan saya untuk melanjutkan pendidikan setelah menganggur 1 tahun. Nah, ini tidak terlepas dari motivasi dan inspirasi dari orang tua, bahwa beliau juga merasa bahwa anaknya juga punya impian. Banyak sekali rintangan-rintangan yang saya alami, mulai dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah sedikit diringankan oleh adanya program beasiswa, yakni bidik misi. Dan adapun bidik misi pertama saya ini langsung saya pergunakan untuk membeli alat transportasi, yakni motor yang pada saat itu saya membeli motor merek Cina yang harga 3.200.000-an. Kata orang kampung sih adalah motor gunung, tapi dengan pedenya saya setiap hari menggunakannya, walau knalpot berasap bau oli, tapi nggak apa-apa, yang penting pede aja, yang penting tetap bisa belajar ya. Tidak terasa pengumuman wisudawan terbaik sampai, dan salah satu nama yang tidak asing bagi saya dan tidak asing juga bagi orang tua saya disebutkan sebagai salah satu wisudawan terbaik kala itu. Alhamdulillah saya melihat di wajah orang tua saya suka dan haru yang begitu dalam, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, yang membuat beliau terpaku di bumi, tidak bisa beranjak untuk mendampingi saya mengambil atau menerima penghargaan sebagai wisudawan terbaik, sehingga saya harus menjemput dan merangkulnya menuju ke depan. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa itu adalah formalitas saja. Nah, kita ketahui bersama bahwa mahasiswa STEM Majene khususnya angkatan 2017 ini adalah orang-orang hebat yang saya tidak bisa disandingkan ilmunya dengan mereka. Namun apalah daya, kuantitas menjadi ukuran, menjadi tolak ukur sebagai wisudawan terbaik, bukan kualitas. Kalau seandainya kualitas saya adalah nol besar. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah menyerah sebelum Anda mencoba, dan kalau Anda takut gagal maka Anda tidak pantas untuk sukses.